Ustazah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga anak-anak Ustazah selalu dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah, dan yang tentunya tetap semangat. Baik anak-anak Ustazah, hari ini pelajaran tematik kita masuk tema yang kedua tentang kegemaranku. Subtema yang pertama, gemar berolahraga, yang akan kita pelajari hari ini. Pertama, kita akan mempelajari tentang kosakata, tentang olahraga. Nah, yang kedua, kita akan mempelajari aturan dalam bermain. Yang ketiga, bunyi alam dan bunyi buatan. Yang keempat, gerakan non-lokomotor. Baik anak-anak Ustazah, kita mulai pelajaran yang pertama, yaitu tentang kosakata olahraga. Nah teman-teman, Ustazah mau tanya dulu, udah tahu belum apa itu gemar berolahraga? Ayo, siapa yang tahu? Iya, ternyata teman-teman, gemar itu artinya suka. Jadi gemar berolahraga adalah suka berolahraga. Siapa anak-anak Ustazah yang suka berolahraga? Pastinya suka semua kan teman-teman? Karena olahraga itu menyenangkan teman-teman. Selain menyenangkan, juga membuat tubuh kita menjadi sehat. Apa teman-teman? Membuat tubuh kita menjadi sehat. Apa contoh olahraganya teman-teman? Iya, bermain lompat tali, bermain sepak bola, apalagi bermain sepeda. Kemudian masih banyak lagi olahraga yang bisa kita lakukan di rumah teman-teman. Nah, dari olahraga yang Ustazah sebutkan tadi, kira-kira teman-teman tahu apa kosakatanya? Apa kata yang ada dalam olahraga tadi teman-teman? Yang pertama ada tadi kata bola, yang kedua tali, kemudian sepeda. Masih banyak lagi olahraga yang lainnya. Nah teman-teman, di dalam berolahraga pastinya kita punya yang namanya aturan. Jadi aturan bermain itu dimanapun harus ada, baik bermain di sekolah maupun bermain di rumah. Apa contoh aturan saat bermain teman-teman? Yang pertama, bermainnya tentu harus tertib. Yang kedua, tidak dorong teman. Yang ketiga, sabar menunggu giliran. Masih banyak lagi aturan yang lainnya. Nanti teman-teman buat poster di rumah ya, posternya yang cantik. Boleh teman-teman menggunakan kertas karton. Teman-teman buat aturan saat bermain di rumah. Oke? Apa tugasnya teman-teman? Membuat poster aturan saat bermain di rumah. Oke, anak-anak Ustazah, kita lanjut ke pembelajaran yang ketiga. Apa tadi? Nah, pembelajaran yang ketiga kita akan mempelajari tentang bunyi alam dan bunyi buatan. Nah, anak-anak Ustazah sudah tahu atau belum ya apa itu bunyi alam dan bunyi buatan? Nah, anak-anak Ustazah, bunyi alam itu ialah bunyi yang diciptakan oleh Allah. Contohnya apa? Contohnya suara petir, kemudian suara ayam, suara kucing, dan suara-suara yang diciptakan oleh Allah. Nah,
kemudian ada bunyi buatan. Nah, bunyi buatan ini ialah bunyi yang diciptakan oleh manusia. Jadi, bunyinya itu menggunakan alat bantu. Contohnya, bunyi peluit. Nah, Nana Ustazah pasti pernah mendengarkan, ya kan, ketika olahraga ada suara peluit. Nah, jadi suara peluit itu ialah termasuk bunyi buatan karena ia dibuat oleh manusia dan ketika digunakan harus menggunakan alat bantu yaitu dari mulut manusia. Nah, contohnya yang kedua itu ada seperti suara lonceng atau suara beduk. Nah, itu kan kita ketika membunyikannya kita harus menggunakan alat bantu. Nah, jadi seperti itu ya Ustazah, beda dari bunyi alam dan bunyi buatan. Nah, nanti anak-anak Ustazah silakan melihat di buku tematiknya halaman 8 dan 9. Nah, di situ ada contoh-contoh bunyi alam dan bunyi buatan. Silakan anak Ustazah pilih yang mana bunyi buatan dan bunyi alamnya. Nah, kita lanjut pembelajaran yang keempat. Nah, yang keempat itu kita mempelajari tentang gerakan non-lokomotor. Anak-anak Ustazah sudah pernah mendengarkan nggak ya? Apa itu gerakan non-lokomotor? Nah, anak-anak Ustazah, gerakan non-lokomotor itu ialah gerakan yang tidak berpindah tempat. Nah, contohnya itu biasanya kita lakukan ketika sebelum kita melaksanakan olahraga, biasanya kita ada pemanasan. Nah, contohnya itu seperti apa? Contohnya kita berdiri tegak. Nah, jadi ketika berdiri tegak itu kita tidak bergerak, tidak berpindah tempat. Nah, kemudian ada kita menggerakkan kepala kita ke kiri dan ke kanan. Nah, ada lagi gerakan non-lokomotor itu tangan kita di pinggang, kemudian kita melihat ke kiri, ke kanan lagi. Nah, kemudian ada lagi yang tangan kita ke depan, kemudian ke belakang. Nah, Ustazah juga bisa melihat di buku tematik kita halaman 14 dan 15. Nah, di situ ada contoh-contoh dari gerakan non-lokomotor. Nah, jadi anak Ustazah, gerakan non-lokomotor itu ialah gerakan yang tidak berpindah tempat. Selanjutnya, contoh dari gerak non-lokomotor itu ialah ketika anak Ustazah bermain simpai atau biasanya kita menyebutnya hula hoop. Nah, Ustazah akan menayangkan sebuah video bagaimana cara kita bermain hula hoop. Nah, di situ nanti kita akan melihat dia tidak berpindah tempat. Nah, jadi anak-anak Ustazah, bermain simpai tadi merupakan salah satu contoh dari gerakan non-lokomotor selain dari gerakan menekuk tadi. Nah, nanti anak-anak Ustazah silakan mencobanya di rumah ya. Bagaimana cara bermain hula hoop atau simpai. Oke, anak-anak Ustazah, pelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, Kosakata tentang olahraga. yang kedua, Aturan ketika bermain. yang ketiga, Bunyi alam dan bunyi buatan. yang keempat. Gerakan non-lokomotor. Semoga
Semoga anak-anak ustazah bisa memahami pelajaran yang ustazah berikan hari ini. Kita tutup pelajaran hari ini dengan Assalamualaikum